Tuhan, bagaimana kabar saudara? Ini anaknya di sini, papanya main drum. Aduh, satu sukacita bagi saya saudaraku, sukacita tersendiri ada di tempat ini saudara. Saya senangnya ada di St. Moritz ini, saya jadi kenal satu persatu saudaraku. Betul ya? Saudara nggak bisa jauh-jauh, kalau saya di Soho saya nggak bisa jalan-jalan. Di sini saya khotbah langsung berdiri di depan saudara. Aduh, pastor yang satu ini saya kadang geli saudaraku. Jemaat kadang kalau saya udah deket gitu udah deg-degan gitu saudara. Dikiranya mau ditunjuk gitu saudara. Tapi saya percaya saudaraku yang satu hal ini yang saya rasakan ada di tengah-tengah kita. St. Moritz ini ya saudara, suasana kekeluargaannya luar biasa sekali. Betul ya? St. Moritz ini ada satu suasana yang saya selalu kangen dengan tempat ini adalah suasana kekeluargaan yang ada di tempat ini Bu. Satu dengan yang lain kalau pulang nggak langsung pulang. Pulang di sana ngobrol dulu saudara. Dan satu yang paling membuat saya suka di St. Moritz, bayi-bayi bertebaran di mana-mana saudara. Saya dari tadi pagi saudara, ini siang bayi sudah berapa nih? 1, 2, 3. Ini yang nggak masuk ke sana loh saudaraku. Dan di St. Moritz ini yang membuat saya takjub. Setiap hampir kayaknya sebulan tuh selalu ada yang ulang tahun lagi. Ulang tahun lagi. Anak kecil ulang tahun terus saudaraku. Semuanya dari saudara yang bersuka cita hari ini boleh sorak-sorak yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita sekali lagi. Siap-siap hari ini saudara. Amin yang paling keras, katakan amin. Senggol kiri kanan, harus amin, harus puji Tuhan, harus haleluya, harus tepuk tangannya yang paling keras. Amin. Kenapa saudaraku? Karena saya tahu setiap kali saudara mengaminkan sesuatu yang terjadi atas orang lain, jadi atas hidup saudara. Dari tim leader itu sampai kami tuh mengalami sesuatu yang amazing saudaraku. Ketika kami berdoa bersama-sama, kami menyembah Tuhan. Di saat itu satu demi satu dibukakan Tuhan begitu saja. Bahkan yang dibukakan satu sharing, yang ini sharing, yang ini sharing. Sharingnya satu dengan yang lain bisa sama dan saling melengkapi. Sampai setelah selesai sharing, Pak Jo tuh ngomong gini. Ini kalian yang bocorin siapa ya? Ini semuanya sudah pada ngomong. Ini yang di-sharingkan, itu apa yang akan saya khotbahkan di bulan Januari. Jadi Tuhan sudah mengerjakan saudaraku dan disitulah Tuhan memberikan satu rema, record breaking miracle. Mujizat yang memecahkan rekor. Jujur saya pribadi saudaraku hari-hari ini. Saya tuh kalau mau menyaksikan, saya tuh kalau mau kesaksian seperti ini saudara, saya ceritakan kepada saudara seperti ini. Jujur, saya tuh sampai hati-hati loh saudara. Saya tuh kalau baca kesaksian, tak baca, bahasa Jawanya keluar. Saya baca lagi saudara. Kenapa? Tahukah saudara? Karena saya sendiri hampir nggak percaya. Saya sampai kadang memastikan lagi kepada bagian kesaksian, tanya ke orangnya, ini nggak salah nulis. Kenapa saudara? Baru saja terjadi. Sekali lagi, mujizat yang memecahkan rekor saudara. Baru terjadi kemarin, saya dengar dari orang Solo saudara. Ada sepasang suami istri, jemaat di Solo, mereka sudah pelayanan. Ceritanya sudah dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Mereka itu sudah bekerja, mereka bergerak di bidang asuransi. Nah di sini ada Cik Meti tadi ya, oh di depan sini Mas Ian mungkin. Bergerak di, ada beberapa juga ya, di sini ada yang bergerak di bidang asuransi? Ada? Jangan malu saudaraku, saling promo saudara. Nanti biar ikut. Jadi dia bergerak di bidang asuransi saudara. Dari bulan Januari sampai Agustus. Dia bercerita saudaraku. Pastor, saya itu sudah berusaha maksimal. Saya banting tulang, saya usahakan semua yang saya tahu, apa yang bisa saya kerjakan. 50% dari omset saja gak tercapai saudaraku. Itu mereka sudah usahakan, mereka upayakan semaksimal mungkin. 50% tidak tercapai. September saudara, gereja kita kalau saudara masih ingat masuk UC. Itulah pertama kalinya yang namanya doa profetik diajarkan saudara. Dia tangkap itu saudaraku dan dia mulai kerjakan. Bulan Oktober, sepasang suami istri ini ikut kami pergi ke India. Di India saudaraku, rema yang mereka dapatkan disampaikan oleh Pak Obaja. Itu gereja, amazingnya usianya baru 12 tahun Bu. Di satu lokasi saja 225.000 jemaat. Dan sudah dibangun 4. Gedenya hampir sama saudara. Saudara bisa bayangkan. Jadi posisinya saya yakin sekarang itu mereka sudah di atas 500.000. Hanya dalam 12 tahun.
Itu yang kami tangkap pada saat itu adalah pengurapan percepatan yang dari Tuhan. Rupa-rupanya sepasang suami istri ini tangkap hal yang sama, saudara. Pulang mulai digerakkan setelah itu, kalau saudara masih ingat, Rema Pondok Daud. Betul ya? Gereja kita mulai di semua kota-kota, kita bangun Pondok Daud. Dia orang yang sampaikan terus-menerus, harus ikut. Dia ngomong sama istrinya, Mah, kita harus ikut, kita harus datang. Hampir saudaraku dalam 1 minggu dia ikut itu bisa 2-3 kali. Saudara. Terus menerus. Kesaksian ini baru saya dengar beberapa minggu yang lalu, saudaraku. Rupa-rupanya saudara, dari bulan Agustus sampai Desember, hanya dalam waktu 4 bulan. Yang 8 bulan, 50% omset saja tidak terkejar, saudara. Dalam waktu 4 bulan dia berkata, seumur hidup saya pastor, saya bekerja di bidang asuransi 18 tahun. Saya belum pernah mengalami yang seperti ini. Omsetnya bukan saja tercapai sampai akhir tahun, tapi 2000%. Saudara bisa bayangkan, saya tuh sampai kemarin baca ya saudara, saya jujur saya telepon, ini dipastikan ini salah apa enggak gitu. Yang kemarin di Jakarta terjadi itu 400%, 4 kali lipat dalam 1 order saudara. 4 kali lipat omset 1 bulan. Ini saudaraku 2000% itu 20 kali lipat. Jadi kalau omsetnya biasa 5M, maka itu menjadi 100M. Saudara. Itu sampai saudaraku, bukan hanya bagi dia itu memecahkan rekor 18 tahun dia bekerja saudara. Sampai tempat dia bekerja, bosnya itu sampai ngomong, kami ada di Indonesia itu sudah lama. Tapi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu bukan hanya memecahkan rekor bagi dia secara pribadi, tetapi memecahkan rekor nasional. Bahkan dia bercerita di seluruh dunia sampai terjadi seperti ini, baru ini. Itu sampai saudaraku dari perusahaannya mengiklankan dia dimasukkan Kompas saudara. Bukan hanya itu saja saudaraku, sampai bonusnya saudara, itu plus. Pergi ke Holy Land dia dapat berapa ya? Dia cerita 3, masih pergi kemana dapat 2, masih pergi. Dan itu terjadinya saudaraku, just like that, hanya dalam waktu 4 bulan saja. Oh saya gak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Bukan hanya itu saja saudara, ini record breaking miracle. Minggu kedua bulan Januari, ada yang masih ingat apa yang disampaikan firman Tuhan di sini? Apa? Dream like miracle. Wow. Saya tuh pertama ketika saya dengar tentang dream like miracle, saudara, saya pikir yang namanya record breaking miracle aja udah luar biasa sekali. Saya tuh berpikir yang namanya dream like miracle itu kayak apa? Ini saudaraku sekali lagi. Saya bacanya aja sambil melongo, saudara. Apalagi orangnya yang mengalami. Tahukah saudara, di Jogja baru saja kesaksian ini muncul. Ada satu jemaat kita, dia iseng-iseng saudaraku, dia berjalan di sepanjang Malioboro. Di sini yang pernah ke Jogja boleh lambaikan tangan. I love Jogja so much, saudaraku. Jogja itu kalau sudah malam di Malioboro, saudara yang pernah ke Jogja, kita tahu ada apa itu? Kuliner, saudara. Jadi orang-orang itu pada apa sih? Kalau orang Jakarta mungkin agak gimana ya saudaraku, kita makan itu di pinggir jalan. Benar-benar literally di pinggir jalan Bu. Itu serunya Jogja. Mana ada gitu saudaraku kan. Makan ditemenin tikus gitu kan saudaraku. Benar-benar kita duduk sampingnya tikus cicit. Nah itu Jogja saudara, menyenangkan saudaraku. Jadi duduk di pinggir jalan, nah ini satu jemaat kita juga sama. Hari itu dia jalan-jalan di Malioboro. Dia duduk di satu tempat, dia makan. Dia gak ngerti, dia ketemu sama satu orang. Gak pernah kenal sebelumnya, siapa orang ini dia gak tahu saudaraku. Baru ketemu ya di situ. Ngobrol hanya beberapa jam. Ngobrol punya ngobrol, entah gimana saudara. Mereka itu ngerasa connect, cocok. Yang si jemaat kita ini gak ngerti, ternyata beberapa waktu sebelumnya, Tuhan itu sudah berbicara dengan si pengusaha ini. Orang yang baru dia temui ini. Tuhan itu ngomong, kamu punya 2 rumah yang gak kepake. Yang satu kasih, tabur, kasih ke orang. Loh jemaat ini, yang pengusahanya ini ngomong, loh kasih ke siapa? Aku caranya tahu gimana?
ketika dia jumpa dengan jemaat kita ini, saudaraku, hanya hitungan jam, dia ngomong, aku tahu tujuan Tuhan kirim aku ke Jogja. Jemaat kita bingung, kenapa? Buat ngasih kamu rumah, katanya. Jadi saat itu juga dia katakan, aku punya 2 rumah. Yang satu biasa, yang satu bagus, posisinya hook. Kamu pilih mana? Saudara kalau jadi jemaat gimana kira-kira? Tadi Bu Arli pagi, aduh pingsan Bu katanya. Kamu pilih yang mana? Disuruh milih lagi saudara. Nah jemaat namanya kita orang Jawa ya saudaraku. Kan orang Jawa tuh gimana sih? Sungkanannya besar. Masa bilang mau pilih yang hook gitu kan gak enak toh saudara. Udah 2 dikasih masih. Ini kan gak enak. Ya dia bilang, ya kita yang biasa aja lah. Dia sungkan saudara. Di luar dugaan, ini pengusaha justru marah. Kok milih kok yang biasa? Salah, milih harus yang bagus katanya saudara. Hari itu juga saudaraku mereka talking, hari berikutnya diseriusin saudaraku. Benar-benar sertifikat apa segala macam saudaraku diberikan, bukan cuman itu. Dibalik nama pakai biaya orang yang ngasih saudara. Saya gak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Saya bacanya aja melongo, saudaraku. Itu dream like miracle. Terjadinya kita tuh seperti gak percaya kayak orang bermimpi, saudaraku. Kemarin saya ngobrol, saya sharing-sharing sama salah satu dari pelayan Tuhan yang di IR2, saudaraku. Di Soho, saudara. Pak Jo sudah pernah menceritakan kesaksiannya, jadi orang ini dalam 1 kali order tiba-tiba itu di order begitu banyak saudaraku, 10 ton. Dia bekerja di bidang kain garment. Nah ceritanya ketika Pak Jo cerita, nih orang gak terima. Bu Nita, mujizatnya itu bukan 10 tonnya katanya. Loh maksudnya gimana? Kan 10 ton itu kan pesanan yang cukup besar. Ya betul, tapi saya mau ralat. Mujizatnya itu bukan saya terima pesanan 10 ton. Jadi dia cerita lagi ke saya, saudaraku. Bu Nita tahu mujizatnya apa? 10 ton ini orang yang beli mau bayar kontan. Itu jarang terjadi ya saudaraku ya. Biasanya di dunia usaha saudara tahu pasti ada termin 2 bulan lah 3 bulan. Ini mau bayar kontan. Nah itu juga bukan mujizatnya saja saudaraku. Dia mau bayar kontan jadi si jemaat kita ini berpikir. Daripada minta termin ke perusahaan, ke pabrik. Minta kontan aja juga dibayar kontan dapat diskon juga. Pabrik gak mau saudaraku. Udah kamu bayar termin aja. Aku gak butuh kok dibayar cash katanya. Kamu bayar termin aja gak apa-apa tapi aku gak bisa kasih diskon lagi. Dia sudah 2-3 kali ini minta saudaraku. Lucunya setelah dia mulai belajar. Dari gereja diajarkan. Perkatakan. Doa profetik. Dia mulai belajar saudara. Diterima. Diizinkan. Nah ini si pabrik saudara. Telepon dia. Lucu jadi ini saking dreamlike bagi dia saudaraku. Dua-duanya menurut saya sama-sama mabuknya saudaraku. Jadi ini perusahaan telepon sama jemaat kita. Ngomong. Oke ya sudah gini aja. Aku enggak mau kamu bayar cash. Kamu bayarnya termin aja. Tapi aku diskon. Mabuk keduanya, si jemaat ngomong, gak mau. Dia tuh gak sadar saudaraku. Gak mau, aku tetap mau bayarnya itu cash. Tapi dapat diskon. Dia selesai, dia tutup teleponnya saudara. Dia mikir, loh tadi bilang apa ya? Sudah mengerti ya saya maksudkan? Jadi akhirnya saudaraku, sungguh-sungguh dia ingat saudara, dia kaget langsung dia telepon. Dan benar saudara, pabrik itu memberikan tetap terminnya sama, ditambah dengan diskonnya. Dia bercerita, itu mujizatnya. Jadi bukan hanya sesuatu yang besar, dia tuh saking dia sampai bilang, benar pastor, dream like kayak bermimpi. Bahkan ketika diiyakan oleh pabrik, saya tuh gak percaya. Malah saya argumen, malah debat supaya enggak usah ditermin, dibayar cash. Ketika dia sadar saudaraku, dia baru, loh kenapa enggak mau ya ditermin dan di diskon. Tahukah saudara yang seperti ini, dengar baik, terjadinya akan berkali-kali lipat, berulang kali,
Bukan hanya pada 1, 2, 3 orang. Bukan hanya 10% orang di sini mengalami. Satu persatu dari saudara akan dibuat mengalami mujizat yang besar itu di 2019. 2019, bukan doa saya saudaraku. Itu yang saya percaya terjadi. Mujizat seperti ini akan jadi makanan sehari-hari buat saudara. Yang seperti ini akan begitu dekat jadi atas hidup saudara. Itu sebabnya saudaraku. Bahkan kalau kita merenungkan keajaiban seperti ini yang tadinya langka. Banyak gereja gak ngalami saudaraku. Banyak orang Kristen bahkan kehidupannya kering mujizat. Tapi ketika saya merenungkan saudara. Kalau dipikir-pikir saudara, bukankah kejadian kita ini sendiri pun ajaib? Halo? Mazmur 139 itu mengatakan apa saudara? Aku bersyukur. Sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Bolehkah saya membawa kabar baik bagi saudara? Ketika saudara diciptakan, bahan bakunya Pak, bukan cuma debu dan tanah. Tapi tahukah saudara, dalam DNA saudara, itu sudah mengalir keajaiban. Dalam diri saudara, sejak dari saudara diciptakan, itu sudah mengalir DNA keajaiban. Dan tidak akan berhenti sampai di dalam penciptaan. Terus berjalan sepanjang umur hidup saudara. Keajaiban go alongside with you. Ingat baik-baik ini saudaraku. Setiap saudara terima masalah. Katakan, aku siap terima mujizat. Karena banyak orang berkata, Pastor, masalah itu dalam kehidupan selalu ada seperti rel kereta api dengan kereta api. Bolehkah saya berkata, bersamaan dengan masalah ada seperti rel kereta api dengan kereta api dalam hidup saudara. Mujizat pun menyertai masalah saudara. Jadi ketika saudara menerima sebuah masalah, ingat baik-baik sejak dari hari ini. Jangan ngeluh. Yang mengerti katakan amin. Terima masalah, katakan, oh ini bahan bakunya mujizat. Halo, boleh saya dengar mental yang seperti ini keluar dari jemaat keluarga Allah. Ngalami masalah gak mundur teratur, ngalami masalah gak down. Ngalami masalah. Oh, ini bahan bakunya mujizat. Sebentar lagi masalah ini akan dibalik jadi mujizat. Oh, tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi. Ada satu jemaat kita saudaraku, di Jogja juga, dalam kondisi terjepit. Dia sudah nggak bisa apa-apa selama bertahun-tahun sejak dari zaman ayahnya. Jadi saudara bisa bayangin. Kalau sejak dari zaman ayahnya itu berarti sudah berapa tahun? Dia punya rumah. Nggak pernah bisa dijual. Padahal dia sedang sangat membutuhkan saudaraku. Dan rumah ini papahnya itu sudah kepengen jual. Mungkin udah belasan tahun bahkan puluhan tahun. Tidak pernah bisa dijual. Baru saja masuk ke bulan Januari. Saya dikabari secara ajaib saudaraku. Rumah itu begitu saja dijual, bukan cuma terjual. Harga yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan harga pasar. Bukan di bawah harga pasar, jauh di atas harga pasar saudara. Hal-hal yang seperti ini saudaraku, dengar baik. Senggol kiri kanan katakan, get used to it. Biasakan dirimu. Get used to it. Jangan dikit-dikit lihat mujizat menunggu, saudaraku. 2019, yang namanya mujizat, itu akan menyertai saudara terus-menerus. Tapi masalahnya, saudaraku, minggu yang lalu kita baru saja belajar. Gerbangnya mujizat, gak bisa tidak. Faith. Gak ada gerbang yang lain. Itu sebabnya minggu lalu kita baru belajar. Faith factor. Faktor iman. Where there is no faith, there is no miracles. Saya ulang ya saudara. Di mana tidak ada iman, tidak akan ada mujizat. Itu sebabnya kita harus mengerti, iman kita ini bukan benda mati. Kemarin kita belajar ya. Iman kita ini bukan benda
mati. Iman kita ini hidup, saudara. Ketika kita masih SMP, pelajaran biologi, segala yang hidup dia harus tanda-tanda kehidupan bergerak. Tanda-tanda kehidupan lagi apa, saudaraku? Dia harus bertumbuh. Karena dia hidup, dia bisa tumbuh, Bu. Sebaliknya, karena dia hidup, bisa tumbuh, bisa layu. Betul? Bisa layu, bisa mati. Hanya iman yang bertumbuh yang bisa menghasilkan mujizat. Halo? Itu sebabnya Alkitab itu mengumpamakan iman kita itu seperti apa? Yesus bilang apa, saudara? Biji sesawi. Di sini ada yang pernah lihat biji sesawi enggak? Ada? Ada. Yang pergi ke Holy Land, udah pernah ke Holy Land pasti tahu biji sesawi, saudara. Biji sesawi coba dimunculkan media. Boleh? Ada dikeluarkan? Media, halo? Oke. Ini masih kelihatan gede ya, saudara. Tapi saudara kalau mau tahu biji sesawi, ambil ballpoint. Saudara bikin titik. Tik. Itu biji sesawi. Begitu kecilnya, saudaraku, sampai-sampai tidak dihiraukan. Saya cerita tadi pagi juga, saudaraku. Saya tuh paling jengkel, kalau besok ya saudara, kalau saya Holy Land jangan dititipi biji sesawi, saudara. Saya tuh paling jengkel karena ada jemaat nitip biji sesawi. Kenapa, saudara? Gara-gara kemarin waktu terakhir saya Holy Land, diminta oleh-oleh, Bunita, kami nggak mau ngerepotin. Oleh-olehnya biji sesawi aja. Saya pikir juga, oh iya, kan biji sesawi kecil kan, saudaraku. Jadi ceritanya saya ngumpulin nih biji sesawi, saudaraku. Saya tuh mau masukin ke kantong plastik. Saking kecilnya, saudara, saya tuh bukan bersin loh, saudara. Saya tuh cuma nafas. Saya tuh cuma kebur, saudara. Terbang itu biji sesawi. Saudara bisa bayangin itu kamar hotel, karpet seperti ini, biji sesawi terbang. Saya tuh ngumpulinnya satu-satu, saudara. Tapi tahukah saudara, biji sesawi yang sekecil itu? Halo, yang saudara merasa tidak bisa pegang, yang tidak bisa kau andalkan, yang kau pikir imanmu terlalu kecil. What can faith does? Tahukah saudara ketika biji sesawi itu bertumbuh? Boleh dimunculkan, saudaraku. Kemarin Pak Jo itu searching, saudara. Kata orang, nah, it will grow like this. Minggu kemarin di Soho saya sampaikan ini. Tahukah saudara, ini temannya bayam. Saudara masih bingung kan? Loh, biji sesawi itu jenis sayuran loh, saudara. Jadi yang saudara lihat di depan ini bukan jenis buah-buahan. Ini jenis sayuran. Ini temannya kangkung. Di sini yang suka masak, boleh lambaikan tangan ibu-ibu. Kangkung segede apa? Halo? Bayam segede apa? Tim konsumsi? Bu Susi? Biasa masak? Ini temannya brokoli, saudara. Tapi tahukah saudara? Iman itu ketika saudara pastikan dia bertumbuh, dia akan mengerjakan extraordinary miracle dalam hidup saudara. Orang di sekeliling saudara akan melihat saudara dan mereka akan takjub, terheran-heran apa yang jadi atas hidup saudara dan mereka berkata, ajaib. Itu hidupmu. Itu hidupmu. Itu hidupmu. Jangan terima kurang dari itu, saudaraku. Siapa bilang hidupmu failure, saudara? No. Your life is miracle, wonder. Itu hidup saudara. Hari ini, saudaraku, ada kabar baik yang ingin saya katakan kepada saudara. Bukan saja saudara, Tuhan akan kerjakan mujizat, mengerjakan di dalam hidup saudara. Tapi dengar baik, dia mau bukan saudara mengalami saja, tapi mengerjakannya terjadi bagi orang lain. Kita buka ayatnya terlebih dulu, kita lihat. Kisah Para Rasul. Pasal 4 ayat 13 sampai 16. Boleh bantu saya? Saya baca ayat 13, saudara selanjutnya kita bergantian sampai ayat 16 kita baca bersama. 2-3, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar,
Heranlah mereka, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dengar baik, yang seperti ini akan terjadi atas hidupmu. Orang berpikir kau bukan siapa-siapa. Orang berpikir secara manusia, kau dipandang sebelah mata. Tapi mereka akan dibuat terkagum-kagum atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. 14 dengan suara keras, 2, 3. Tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Apa yang dikatakan mereka? 2, 3. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkal. Wow. Halo, berapa banyak dari saudara tahu manusia gak gampang percaya? Betul? Kita terbiasa, Bu. Apa yang tidak terlihat tidak ada. Betul ya Pak ya? Itu sebabnya ketika pendeta katakan mujizat, saudara langsung masuknya kemana? Logika. Tapi maafkan saya saudaraku, mujizat bukan product of mind. Sorry saudara. Faith is not a product of mind. Saudara tidak akan pernah bisa masukkan iman dan mujizat di dalam pikiran saudara. Faith is to believe in heart. It never connect with your logic. Halo. Sejak dari mulanya saudaraku, Tuhan menentukan para rasul melayani bukan tanpa dukungan saudara. Dari awalnya mereka melayani dengan tanda dan mujizat. Saudara baca kisah para rasul dari pasal 2 sampai akhir. Isinya adalah mujizat. Sampai disebut kisah para rasul. Tapi yang saya percaya, kisah pekerjaan Roh Kudus di dalam para rasul. Petrus itu sampai dicatat saudaraku. Bukan saja orang lumpuh bangkit saudara. Zaman itu kalau Petrus mau lewat, orang itu tanya. Terus Petrus, mau datangnya jam berapa? Loh kan saudara bingung kan? Mau lewat kok ditanya mau datangnya jam berapa? Saudara tahu tujuannya untuk apa saudara? Kalau Petrus datang jam berapa mereka memperhitungkan arah bayangan dari sinar matahari itu kemana? Kalau dikira-kira sebelah kanan, sebelum Petrus lewat, jalanan di sisi kanan itu ditaruh semua orang sakit. Dan saudara baca di dalam Alkitab, ketika Petrus lewat, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Doa saya, itu jadi atas hidup saudara. Aminnya kok ragu-ragu saudara. Aminnya baru separuh tiang saudara. Doa saya itu akan terjadi atas hidup saudara. Sebagian dari saudara mungkin berpikir saudaraku, Pastor, kayaknya kalau yang seperti itu, kalau itu Pak Budi bisa. Pak Budi kan SG, diurapi pasti. Kalau itu pembicara mungkin. Tapi berapa banyak dari saudara berpikir, but that's not me. Boro-boro mengerjakan mujizat. Terima mujizat aja enggak kok pastor. Gimana caranya? Apa bisa kita mengerjakan mujizat? Mungkin itu hanya untuk para rasul. Coba kita lihat saudara. Matius. Kita buka. Siapa sih sebenarnya para rasul itu sebelumnya? Matius pasal yang ke-17. Ayat ke-14 sampai 16. Saya baca 14, saudara baca 15, 16 kita baca bersama 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ayat 15. Bersama, aku sudah membawanya kepada, tetapi, coba senggol kiri kanan katakan, sesama biskota dilarang saling mendahului. Ternyata kita punya teman, saudara. Saudara berpikir rasul-rasul disertai tanda dan mujizat. Siapa mereka sebelumnya?
They're just a bunch of failure. Jadi kalau hari ini saudara berpikir, Pastor, can I do it? Can God use me? That's exactly yang dipikirkan oleh para rasul, saudara. Jelas-jelas di masa lalu mereka sudah pernah melakukannya. Yet they fail. Adakah hari-hari ini di antara saudara yang saudara berpikir, Pastor, berkali-kali saya melihat si A, si B, si C dapat mujizat. But that's not me. Setiap saya mendengar kesaksian mujizat, saya terus berkata, kapan giliran saya? Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku, stop sampai di sini. Yang saya percaya hari-hari ini, Tuhan akan pakai gerejanya menjadi tempat mujizat. Saint Moritz siap-siap. Tempat ini, saudara di tempat ini, akan jadi kolam Bethesda-nya Tuhan. Orang datang disembuhkan, orang yang perlu pemulihan Tuhan kerjakan. Bukan hanya itu, mujizat yang tidak terpikirkan, dia kerjakan. Dia kerjakan, saudara. Setiap orang kan butuh mujizatnya beda-beda ya, saudara. Gak selalu kesembuhan kan? Dari seluruh yang datang di sini yang sakit berapa persen? Tapi definitely kita semua butuh mujizat yang dari Tuhan. Sejak dari saat ini, saudaraku, tidak ada lagi orang Kristen yang kering mujizat di tempat ini. Setiap yang hadir di tempat ini, tahukah saudara, di atas saudara ini cannot be seen, tapi definitely yes it's there. Ada awan kemuliaan Tuhan, itu yang ada di tempat ini. Kenapa saya bisa katakan demikian, saudaraku? Baru tadi selesai saya ibadah pertama, saya duduk. Saya buka WhatsApp saya, saudara. Saya lihat. Ada salah satu dari jemaat posting, saudaraku. Satu orang ibu, dia itu bahkan belum jadi jemaat gereja kita, saudara. Dia sakit, dia gak bisa pergi ke gereja. Tapi entah bagaimana, dan kisah seperti ini sudah terjadi berkali-kali saya dengar, saudara. Entah bagaimana dia buka-buka, dia searching, dia cari khotbah. Dia ketemu live streaming keluarga Allah. Sejak sekian minggu yang lalu, saudaraku, dia ikuti. Tadi baru saja dia posting, Tuhan sudah sembuhkan sakitnya, saudara. Dan dia berkata, hari ini nanti sore, dia mau ikut ibadah di gereja kita untuk pertama kalinya. Berapa minggu yang kemarin, saudara? Kemarin minggu saya khotbah di Soho. Saya ketemu satu ibu. Dia ketemu saya, dia nangis, saudara. Saya pikir kenapa? Dia jabat tangan saya dan dia berkata, Pastor, selama ini saya cuma lihat Pastor di YouTube. Ternyata YouTube itu luar biasa ya, saudara. Kadangkala dia lebih efektif dari manusia loh. Halo? Sobat senggol kiri kanan, jangan kalah sama YouTube. YouTube bersaksi lebih keras dari kita kadangkala, saudaraku. Halo? Amin. Saya ketemu ibu ini, saudaraku. Sejabat tangannya, dia jabat tangan saya itu sambil gemeter, saudaraku. Dia nangis. Saya gak ngerti kenapa. Tapi dia berkata seperti ini, Pastor, terima kasih. Saya kaget, kenapa? Kalau bukan karena khotbah yang sudah Pastor sampaikan, hari ini saya mungkin sudah bunuh diri. Jadi ceritanya ketika dia hampir bunuh diri, sudah dia mau bunuh diri, dia searching internet, dia udah kalut pikirannya. Dia buka pas khotbah yang disampaikan gereja kita, sudah. Dari situ dia ikuti. Yang tadinya dia sudah putus asa karena masalahnya tidak ada jalan keluar, sudah. Ketika dia lakukan apa yang disampaikan di gereja kita, dia berkata, mujizat terjadi. Dan dia katakan, saya masih hidup hari ini, Pastor, saya enggak jadi bunuh diri. Boleh saya dengar tepuk tangannya paling. Dengar baik, saudaraku. Hari-hari ini, dia akan pakai saudara untuk menjadi pembuat mujizat.
Tapi untuk itu bisa dilakukan saudaraku. Yang pertama, ngalami mujizat dulu Pak. Halo, yang mengerti katakan amin. Terus maksudnya gimana? Ngalami mujizat dulu. Have an encounter. Perjumpaan pribadi. Ini bahasa saya saudaraku. With the owner of this church. His name is Jesus. Kalau saya boleh ngomong saudaraku, saya ada hari ini. Mungkin karena sekitar 20 tahun lebih yang lalu saudaraku. Lebih dari 20 tahun. Ada kali 25 mungkin hampir 25 tahun saudaraku. Untuk pertama kalinya saya duduk di gereja keluarga Allah di kota Solo. Saya berumur waktu itu 10-11 tahun. Hidup saya baik-baik, saudara. Everything is going well. Saya pernah saksikan ini. Saya punya orang tua tuh yang sangat protektif, Bu. Papi saya itu memperlakukan kebetulan 3 anaknya cewek semua. Kayak saya, saudara, anak saya 3 perempuan semua. Dan papi saya itu memperlakukan kami itu kayak princess, saudara. Sampai-sampai saudara bisa bayangin diperlakukan sampai kayak apa sih kok disebut saya bilang kayak princess. Saya itu ngerti yang namanya rice cooker itu umur 12 tahun, saudara. Gara-gara ada pekerjaan sekolah, masak-masak bersama, saya dikasih tugas bawa rice cooker. Saya pulang, saya tanya mami saya, rice cooker itu apa? Saya gak pernah masak, saudara. Setiap kali anak-anak mau masak, saya tuh gak pernah masak Indomie bahkan. Goreng telur apalagi. Papi saya itu sudah pasti kalau anak-anaknya minta, mama pengen makan Indomie. Gak diminta aja, udah langsung cepat masuk dapur, masakin anaknya, saudara. Itu papi saya. Very protective. Keluarga saya keluarga yang baik. Tapi ada kekosongan dalam hati saya. Saudara. Tahukah saudara dalam kehidupan ini ada satu tempat yang didesain. Tidak bisa diisi siapapun. Mau saudara cari dari manapun. You will never find it. Bahkan dari orang paling dekat saudara pun bisa mengecewakan. Tempat itu hanya bisa diisi satu pribadi namanya Yesus. 25 tahun yang lalu, I have encounter with a person named Jesus. Sejak dari hari itu, saudaraku, hidup saya berubah. Petrus, beribu tahun yang lalu, saudaraku, di atas sebuah kapal, dia berjumpa dengan satu pribadi namanya Yesus. Pribadi itu mengatakan kepada Petrus, tebarkan jalamu. Seorang Petrus yang gagal, sejak dari hari dia berjumpa dengan pribadi Yesus, diubahkan. Ketika saudara jumpa dengan Yesus, gak bisa enggak, saudaraku. Miracle happen just like that. He is the source of miracle. Sejak saya jumpa dengan dia, dalam hidup saya, isinya hanya mujizat demi mujizat demi mujizat. Jadi yang pertama, saudaraku, alami perjumpaan dengan dia. Tapi setelah itu, ketika kau alami mujizat, jangan berhenti sampai mujizatnya. Banyak orang saya katakan, saudara, fokusnya miracle, fokusnya mujizatnya. Tapi tahukah saudara, bagi Tuhan, mujizat itu bukan intinya, saudara. Apa sih tujuan Tuhan kasih mujizat dalam hidup saudara? Halo? Apa supaya saudara menikmati mujizat? Never. No. Apa saudaraku? Tahukah saudara firman Tuhan berkata apa? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, apa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Saudara tahu? Pada saat saudara mengalami mujizat dan engkau bersaksi, iblis ketakutan karena dia tahu itu senjata yang paling mematikan bagi dia. Dimulai dari kau jumpa dengan Yesus, setelah itu alami mujizatnya, setelah itu ceritakan. Ketika kau saksikan mujizat itu, engkau melipat gandakan mujizat atas hidupmu. Dan saya harus mengatakan ini, setiap dari saudara tanpa terkecuali,
Engkau dipanggil untuk menjadi agen mujizat. Di sini ada Bu Meti, ada Pak Jun. Mereka bergerak di bidang asuransi, betul ya Bu ya? Tapi dengar baik, kita di sini saudaraku dipanggil menjadi agen mujizat. Oh yes, dari dalam hidup saudara, mujizat demi mujizat akan mengalir keluar. Kita lihat ayatnya, kita buka. Kita lihat sudah. Kenapa saya katakan demikian? Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Boleh dibuka? Baca sama-sama yuk, gak usah lihat ya, harusnya hafal ya. Ini ayat emas loh sudah. Apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita membaca terjemahan Indonesia dan pasti berpikir, ya jelaslah. Bagi Allah tidak ada yang, kalau bagi saya mustahil. Sudah mengerti maksud saya? Tapi terjemahan dalam bahasa Inggrisnya saudaraku, kita lihat. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya mengatakan seperti ini. Nothing will be impossible with God. Bersama. Bukan for God loh saudara. Bukan bagi Tuhan. With God. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi dengar baik. Allah kita Allah yang dahsyat. Bagi dia tidak mustahil. Tapi dia mau pakai saudara dan saya. Sehingga lewat saudara bersama dengan dia. Nothing will be impossible. Saudara dan saya dipanggil jadi partner dengan Roh Kudus. Mengerjakan mujizat. Coba kita baca satu ayat lagi. Bagian terakhirnya, Keluaran 34 ayat 10. Keluaran 34, ayatnya yang ke-10. Boleh dibaca sama-sama 2-3. Sebab apa yang kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh. Di masa lalu dia bangkitkan Musa, sudah. Di masa lalu dia bangkitkan Elia. Di masa lalu dia bangkitkan Elisa. Di tahun 2019, satu persatu dari tempat ini, Tuhan akan bangkitkan menjadi pembuat mujizat. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kita lihat Musa, saudara. Musa, apa yang dikatakan Tuhan? Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan. Kuncinya satu sudah. Saudara harus mengerti terlebih dulu. Mujizat itu sudah di tanganmu. Halo? Mujizat itu sudah di tangan saudara. Coba lihat tangan saudara. Lihat tangan saudara, katakan kepada tanganmu. Tangan. Mujizat itu sudah ada di sini. Lihat lagi saudaraku, ngomongnya kok gak yakin ya saudara. Bilang saudara, tangan. Mujizat ada di sini. Sejak dari hari ini pakai tangan saudara untuk mengerjakan mujizat. Oh ya saudara. Kenapa saya katakan mujizat sudah ada di tangan saudara? Sejak dari awal saudaraku, beberapa bulan yang lalu saya bagikan kebenaran ini. Tahukah saudara Ibrani 3 ayat 4, satu kali saudara saya duduk, saya saat teduh saudaraku. Dan saya benar-benar mengalami yang namanya I'm struck saudaraku. Saya terkejut dan kaget ketika saya dibukakan dari Ibrani 3 ayat 4 ini. Di sana dikatakan masuklah ke tempat peristirahatan. Karena sudah diselesaikan. Sejak dari awal sudah diselesaikan. Ketika saya membaca ayat itu saudaraku, saya tuh ngomong sama diri saya sendiri, maksudnya gimana? Saya merasa tiba-tiba, there is something wrong in my thinking. Saya berpikir saya harus bekerja keras, saya berpikir saya harus melakukan semuanya untuk mencapai itu. Sudah mengerti maksud saya? Hanya untuk mendapati, apparently it is finished. Itu sebabnya Yesus berkata, masuklah ke tempat peristirahatan. Karena sudah selesai. Artinya saudaraku, jodohmu sudah ada. Yang mengerti katakan amin. Di sini ada yang masih single? Gak usah ngaku saudaraku. Jodoh saudara sudah ada, katakan amin. Rumah saudara sudah ada. Kesembuhan sudah jadi milik saudara. Kesuksesan itu bagian dari saudara. Semuanya sudah selesai. Pastor, katanya sudah selesai.
Tapi jodohnya kok ditunggu-tunggu gak datang-datang. Kenyataannya mana? Kesaksian untuk orang lain, saya gak ngalami. Sudah selesai di alam supernatural. Apa yang terlihat telah terjadi dari apa yang tidak terlihat. It is finished di alam yang tidak terlihat. Bagianmu, tarik itu sudah. Sampai keluar di alam yang terlihat. Perhatikan baik-baik ya saudaraku. Saya akan bagikan ini again and again. Karena gak segampang itu. Kadang-kala sudah kita ngerti. Tapi ketika kita melakukan lagi, kita berpikir. Masih dengan kekuatan kita harus menyelesaikan. Manusia lucu kan? Sudah ngerti. Tapi tetap di logika kita ngomong. Masa sih segampang itu? Bukannya kita tetap harus bekerja. Nanti dulu saudara. Yes, you have to work. But a different kind of work. Work bukan menyelesaikan, saudara. Orang sudah selesai kok. Ketika kau berdoa, kau tidak lagi minta. Itu bedanya doa profetik. Ketika kau berdoa, you speak it out. Sudah terjadi di alam supernatural, tarik ke alam natural. Pertanyaan saya, memangnya iblis dengan sukacita ngasih itu ke saudara? Jangan harap. Jangan harap. Pastor, kenyataannya janji firman ngomong kayak gini. Yang saya hadapi masalah demi masalah. Oh tunggu dulu saudara. Saudara tidak dibeli julukan lebih dari pemenang. Kalau saudara gak pernah menang. Saya ulang ya. Orang yang menang artinya pernah apa? You have to fight. Kalau saudara gak menang, gak perang dan gak menang, jangan harap saudara dapat julukan lebih dari pemenang. Imanmu harus di-exercise. Itu sebabnya untuk saudara menang, saudara butuh kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kau akan menerima kalau kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Masalahnya dengan orang Kristen terima kuasa diapain? Saya berkali-kali sampaikan ini. Halo, orang Kristen tuh lucu. Terima kuasa dikagumi. Wah keren ya. Lihat pendeta doain jatuh rupa. Wah keren ya. Wah lihat manifestasi. Wah kagum. Lihat kuasa dinikmati. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tahukah saudara kuasa itu diberikan untuk saudara mengambil dan menarik yang dari supernatural ke alam natural. Dan caranya bagaimana saudaraku? Masih ingat bagaimana cara Tuhan menciptakan alam semesta? Dalam bahasa Indonesianya itu seperti ini. Jadilah terang, maka terang jadi. Dalam bahasa aslinya, light, be. Sound familiar sudah? Itu doa profetik. Cara Tuhan menjadikan bumi. Dia ngomong, terang, jadi. Dan saya tanya, terang itu jadi langsung atau enggak sudah? Ini kelasnya Tuhan loh. Dia menciptakan terang pada hari pertama itu berapa lama? Dia butuh 1 hari loh. Ini kelasnya Tuhan loh. Dia kerja. Dia kerja. Dia kerjakan. Ketika kita jadi orang Kristen, dengar firman Tuhan, jangan diem. Amin. Terima dan katakan, jadi atas hidupku, jadi atas kehidupku, jadi atas kehidupanku. Itu saudara mengerjakan. Alkitab mencatat, 1 harinya Tuhan itu berapa? 1000 tahunnya manusia. Saudara mengerti yang saya maksudkan? He work hard for it. Itu sebabnya Tuhan tidak menyelesaikan dalam 1 hari langit beserta seluruh isinya. He keep on working. Day 1, day 2, day 3. Satu persatu, he keep on working. Itulah doa profetik, saudara. Itulah yang membuat doa profetik berbeda. Kenapa? You do not ask anymore. Saudara sudah tahu ini sudah selesai. Butuh kuasa menarik. Kuasa itu saudara dapat dari Roh Kudus. Setelah itu gunakan kuasa lewat perkataan. Dan you make it come to pass. Terjadi di alam natural. Saudara.
Yang mengerti aminnya boleh paling keras. Sejak dari hari ini, satu persatu dari saudara di tempat ini, kerjakan mujizatmu. Oh yes, kerjakan mujizatmu sudah. Alkitab berkata, orang malas, jangan dia makan. Betul ya? Saudara setuju itu di alam jasmani? Pertanyaan saya. Alam jasmani dan alam rohani sama. Orang malas, secara rohani, jangan harap makan. Halo? Logos, tadi saya ngobrol dengan salah satu pembicara di gereja kita, pagi tadi datang. Logos, saudara kalau dengar firman kayak gini, 1 bulan dari sekarang, lupa gak? Firman bulan November aja, ada yang masih ingat? Saya kasih penghargaan, saudara. Ada yang masih ingat? Lupa. Tahukah saudara, logos itu kita lupa. Tapi rema, seumur hidup, you never forget. Sudah mengerti maksud saya? Kalau sesuatu itu saudara gampang lupa, gimana jadinya? Itulah logos. Dia harus digali sampai jadi rema, baru dia menghasilkan sesuatu. Orang malas, jangan harap dia makan. Senggol kiri kanan. Dibaca enggak Bu Alkitabnya? Ini sungkan apa sesama biskota dilarang saling menulis? Mau ngomong kiri kanannya sama-sama gak baca Alkitab gitu. Enggak, di tempat ini saya tahu. Saint Moritz, setiap pribadi di sini, orang-orang yang rajin baca Alkitab, katakan amin. Orang-orang yang rajin berdoa, katakan amin. Loh, saudara benar, harus. Kenapa saya katakan harus, saudara? Lah saudara itu, oke, saya ulang ya saudara. Iman itu bukan sugesti. Saudara itu enggak bisa mengimani-imani sendiri. Sembuh, enggak bisa. Saudara. Iman bukan feeling. Kalau saudara lihat kayaknya bakalan sembuh, oh bisa sembuh ini, sembuh. Besoknya, loh kok parah, kayaknya enggak sembuh. Itu bukan iman. Saudara mengerti maksud saya? Iman bukan sugesti, iman bukan feeling, iman itu apa? Iman itu berasal dari rema yang disampaikan Yesus. Rema word. Dan mujizat itu apa? Buah dari rema. Jadi mujizat itu bukan untung-untungan saudaraku. Wah yang satu untung dapat, yang satu enggak untung enggak dapat. No. Mujizat itu buah dari rema. Ketika kau gali logos, logos berubah jadi rema. Rema kau lakukan, kau melangkah baby step iman. Kau kerjakan itu. Rema itu berbuah. Muncullah miracle. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya masih ingat firman Tuhan beberapa bulan yang lalu. Work hard but pray hard. Kau kerja keras secara jasmani di alam nyata. Pray hard. Tarik yang tidak terlihat sampai keluar ke alam nyata. Yang mengerti katakan amin. Kita lanjutkan saudaraku, kita lanjutkan. Ini tambah seru sudah, kita lanjutkan. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu mau memakai kita. Pertanyaannya, Tuhan kok bisa dipakai, caranya gimana? Memangnya manusia itu bisa membuat mujizat? Masih ingat kisah Yesus saudaraku? 2000 tahun yang lalu Yesus membekali murid-muridnya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dikirim mereka mengadakan tanda dan mujizat. Betul ya? Hari ini saudara dan saya, kita tidak pernah melihat Yesus secara penampakan asli. Tapi kisah 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun, engkau diutus. Dan Tuhan kalau mengutus, itu enggak tangan kosong. Dikasih bekal, kita buka. 1 Korintus 12, ayat 6 sampai 10. Kita baca ayat 9 dan 10 saja. Boleh baca sama-sama yuk? Oke, 2, 3. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia apa? Untuk menyembuhkan. 10. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk. Coba lihat tangan saudara lagi. Dengar, lihat dan katakan.
Di tangan ini ada karunia menyembuhkan. Itu tadi dikatakan saudaraku. Di tangan ini ada karunia iman. Di tangan ini ada karunia mengadakan mujizat. Bahkan di tangan ini saudaraku, Tuhan akan pakai hidup saudara untuk bernubuat. Halo, dia kalau nyuruh itu dibekali komplit set. Yang dia pesankan cuma satu. Kita buka. Apa kata 1 Timotius 4 ayat 14. Paulus mengingatkan kepada Timotius. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Lebih baik jadi panci gosong daripada panci bersih tapi tidak pernah terpakai, saudara. Di tanganmu ada semua karunia ini. Do you use it? It is given. Given freely. Ketika Tuhan memberikan, tidak pernah. Dia memberikan selalu dengan cuma-cuma. Pertanyaan saya, do you use it? Dipakai gak? Atau balik-balik lagi ketika saudara menghadapi masalah. Yang saudara pakai ini. Strateginya gimana? Harus diapakan? Aku harus melakukan apa? No. Whenever you face problem, remember this one. It is finished. Masalah itu bukan muncul untuk saudara mengalahkannya. Masalah itu sudah dikalahkan. Dia hanya muncul untuk mengeksersis imanmu. Halo? Eksersis iman untuk apa? Yang dari supernatural tadi loh ibu. Ditarik ke alam natural. Itu butuh tenaga saudara. Butuh power. Butuh kuasa. Jadi masalah saudara itu hanya untuk exercising. Jangan lalai menggunakan semua senjata yang sudah dia berikan di tangan saudara. Use it. Dan untuk bisa digunakan saudaraku, saya tutup dengan ini. Pemain musik boleh maju ke depan. Untuk bisa digunakan, saya tutup dengan ini saudaraku. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Karena itulah, kuperingatkan engkau mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bersama-sama lagi dengan suara keras 2, 3. Karena itu, kuperingatkan engkau mengobarkan karunia. Kobarkan, saudara. Kobarkan. Ini semua bukan program. Program itu saudara bisa telaah dengan pikiran saudara. Ini semua movement. Kalau rohmu gak menyala gak bisa. Sesimpel itu. Boleh saya dengar jemaat di tempat ini katakan, kobarkan. Boleh pegang dada saudara sendiri, jangan lihat kiri kanan saudaraku, katakan, kobarkan. Kobarkan. Berkobar api Roh Kudus. Berkobar api Roh Kudus. Berkobar api Roh Kudus.